Surat undangan kepada yang terkasih saudara-saudari para setan setanah air. Nomor surat 00/00/00 SUP, surat undangan penting. Isi surat: mengingat situasi kita saat ini semakin terjepit dan tersingkir, maka saudara-saudara saya undang untuk menghadiri rapat bersama para setan se-Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan persaudaraan Begu-Begu Indonesia yang disingkat Persabe. Rapat akan diadakan di titik 0 jam 12.00 tengah malam sampai selesai. ND, makanan dibawa sendiri-sendiri. Yang mengundang Ketua Begu Ganjang, Wakil Ketua Sundel Bolong, penerima tamu Suster Ngeso, seksi dana Tuyul dan Babi Ngepet. Lengkap ini, mereka punya ini. Lalu yang penting itu ini. Inilah isi ringkas notulensi pertemuan. Judul penting, strategi baru menggoda manusia. Itu judul besarnya. Rapat dibuka oleh Sigulambak. Lalu Sigulambak mulai dengan suara berwibawa. Ini setan yang paling berwibawa di Sumatera Utara. Para saudara-saudari, para setan, situasi kita sangat genting saat ini. Manusia sudah semakin pintar dan canggih, dan kerap kali lahan kita juga mereka ambil. Kadang-kadang mereka lebih jahat dari kita. Maka saya buka ruang diskusi untuk memecahkan masalah tentang strategi menggoda manusia. Maka seorang setan junior angkat tangan. Dia ini tercatat di sini baru 2 tahun jadi setan. Dia angkat tangan, semangat toh? Angkat tangan. Silakan saudara muda. Lalu dia katakan, menurut saya sangat mudah untuk menggoda manusia saat ini. Kita tinggal di pohon-pohon besar, di tempat-tempat gelap, karena manusia sangat percaya bahwa kita ada di sana. Buktinya, saya pernah melihat sekelompok umat Sidikalang pulang doa malam-malam dari guanya. Saat di jembatan mereka lari takut terbirit-birit memanggil nama Santa Maria, Tuhan Yesus, Roh Kudus dan sebagainya. Padahal mereka baru pulang doa. Ternyata bukan saya yang mereka takut. Ternyata pohon pisang yang digoyangkan angin. Bayangkan, pohon pisang saja mereka takut. Jadi kalau kita tinggal di situ, selesai manusia itu. Terhadap pendapat ini seorang setan yang sudah sedikit senior, mungkin 25 tahun lah, kemudian membantah. Kau keliru setan muda. Manusia sekarang sudah beragama. Mereka tidak percaya lagi seperti itu. Lagian sudah banyak dari kita yang mati terbakar, disiram air berkat oleh Pastor Ipong dan Pastor Paroki Sidikalang itu, yang gemuk ganteng itu. Kau jangan menambah-nambah korban kita ya. Banyak yang sudah mati itu. Lalu dia mengatakan, menurut saya kita harus merubah strategi yang lebih canggih. Kita masuk ke dalam kehidupan mereka, mempengaruhi mereka untuk melupakan Tuhan, membuat mereka percaya pada diri sendiri dan kenikmatan dunia. Kita harus masuk di sana. Lalu ketua sidang bertanya, itu teori. Konkretnya itu bagaimana saudara? Itu ide terlalu melayang-melayang. Sama para pastor juga omong Tuhan terlalu melayang-melayang. Maka bangkitlah seorang setan senior, rambutnya putih, sudah makan garam dalam hal kesetanan. Dia berkata, saudara-saudaraku, sebangsa dan setanah air, itu soal kecil. Jika kalian katakan bahwa kita terjepit dan mulai tersingkir di dunia, terutama di dunia kita ini, dunia persetanan, itu benar. 100% pendapat itu. Sekarang manusia sudah lebih jahat dari kita.
Banyak suami meninggalkan istri, banyak istri meninggalkan suami, banyak pastor keluar, suster keluar, semuanya. Mereka bahkan saling memakan di antara mereka, tidak peduli saudara atau kawan atau lawan. Kita seharusnya bangga dengan itu. Tanpa kita goda, mereka sudah jatuh duluan. Dengan demikian jumlah anggota kita semakin hari semakin banyak, baik di dunia maya maupun di dunia nyata. Tetapi hari ini saya mau katakan suatu sebelum pensiun dari dunia persetanan ini. Cepat-cepat pensiun, jangan terlalu lama-lama lah. Lalu dia bilang, jika kita mau merusak dunia dan manusia, lakukanlah 3 hal ini. Hancurkan ketiga institusi ini. Lalu orang bilang, apa itu? Pertama, masuklah di dalam rumah-rumah, tinggallah di sana, menyamarlah dalam uang, jabatan, dan gengsi. Mereka akan 100% melupakan Tuhan mereka. Mereka melupakan pendidikan dasar dan teladan bagi anak-anak mereka. Mereka akan meninggalkan meja makan di rumah dan pergi di warung-warung di luar rumah. Mereka bahagia kalau perut mereka kenyang dan bukan hati tenang serta damai. Tahukah kalian anak-anakku para setan? Sumber kedamaian sebuah keluarga ada di meja makan. Di sana mereka belajar tentang cinta dan pengorbanan antara hidup dan mati orang-orang tua yang mencari rezeki bagi keluarganya. Itu sebabnya Tuhan mereka mengajarkan, jika kamu berdoa, katakanlah Bapa kami yang ada di surga. Itu artinya supaya mereka semua anak di dalam rumah selalu berdoa, Bapa kami yang ada di rumah. Tuhan mereka justru menyampaikan pesan paling mulia terjadi di meja makan. Perbuatlah ini sebagai kenangan akan daku, bukan di luar. Masuklah di rumah-rumah, hancurkan meja makan mereka, maka kamu akan temukan ratusan bapak-bapak yang lebih bahagia dengan tuak sepanjang hari di meja-meja laku. Masuklah di rumah-rumah, hancurkan pikiran ibu-ibu agar mereka selalu cerewet dan marah-marah tidak jelas. Ajaklah mereka untuk rajin jalan-jalan, foto selfie seolah bahagia. Mereka punya catatan keras, bukan saya ini para setannya. Kamu jangan marah saya loh. Saya baca motivasi. Masuklah di rumah-rumah, hancurkan anak-anak mereka, bujuk mereka untuk menjadi orang-orang sukses, dokter, tentara, pilot, guru. Dan jangan kau biarkan mereka merelakan anaknya untuk menjadi imam dan suster. Jangan saat ini. Jangan. Ini notulensi ya. Ketika meja makan rumah tangga hancur, yakinlah pesan cinta dan doa akan ambruk di rumah itu. Kedua, masuk dan hancurkanlah dunia pendidikan. Biarkan pengambil kebijakan memberi guru-guru dengan laporan administrasi ini dan itu. Sampai tengah malam, sampai terkurus-kurus guru-guru kita itu. Perketat undang-undang perlindungan anak, biar masa depan manusia semakin rusak dengan anak-anak yang manja selalu dibela bapak mama. Perlemah undang-undang perlindungan guru, biar anak-anak semakin berani bertengkar bahkan memukul gurunya sendiri. Lalu orang tua bilang pukul terus, dan mereka bahagia. Jadikanlah sekolah-sekolah ladang pencari uang, maka akan terlahir manusia-manusia cerdas otak, tapi hancur hati nurani. Ketiga, dan ini yang penting, masuklah dalam institusi-institusi agama. Biarkan mereka bertengkar dan berkelahi tentang siapa yang paling berhak dan benar masuk surga. Agama saya harus masuk surga, agama kau tidak. Hancurkan pikiran dan hati saleh para pemuka agama di Indonesia ini. Hiburlah mereka dengan kenikmatan dunia untuk mencari alasan demi nama Tuhan dan menjual Tuhan di mana-mana. Maka mereka akan berhasil mewartakan diri sendiri dan bukan Tuhan. Hancurkanlah komunitas-komunitas biara agar mereka merasa seperti di penjara, dan kita akan menang. Lalu semua berdiri dan tepuk tangan. Mantap kali itu. Tulis dari Pak Sek.
Ini tentang kita. Kita melalui satu simbol yang paling mendasar dari Ekaristi, pembasuhan kaki. Ini simbol. Semua petugas liturgi mulai Kamis sampai dengan Sabtu bahkan Minggu Paskah itu simbol semua, bukan kita. In persona yang lain. Ke-12 orang kita pilih adalah simbol terbaik yang kita yakini akan menjadi role model kehidupan spiritual di paroki ini dalam periode ini. Maka tadi saya bilang, marilah semua murid, mari kita berkumpul di kapela, kita melihat diri kita masing-masing. Yang pertama, mengapa kita harus mulai dengan doa di kapela? Karena hari ini semua imam bahagia, dia didampingi simbol Rasul 12 orang di meja Ekaristi. Tidak ada hadiah yang lebih indah dari seluruh rasa sakit, bahagia, kegembiraan dari dukungan yang kami terima. Sehingga dari awal saya bilang, inilah saatnya atas nama pribadi dan teman-teman imam, kami harus mengucapkan minta maaf kalau seandainya kehidupan kami merusak dan tidak menambah wawasan cara berpikir spiritualitas gereja Katolik yang satu, kudus dan apostolik. Hari Kamis Putih adalah hari di mana kami mesti berbahagia, tapi juga sekaligus meminta maaf kepada ibu bapak, saudara-saudari kekasih untuk kebersamaan dengan sejumlah kekurangan yang kami alami sebagai pribadi dalam kegembiraan, juga tawa dan air mata ketika mengunjungi kalian dari rumah ke rumah saat pemberkatan. Kalian telah memberikan hadiah terindah untuk meyakinkan kami bahwa imamat itu indah. Dan dengan doa-doa kalian semoga perjalanan saya, Romo Ipong, Romo Alphonse, Romo Julius berjalan baik. Para saudara-saudara terkasih, pada hari ini Kamis Putih kita membuka kisah ketika Yesus mengatakan, para murid bertanya, di mana kita harus melakukan perjalanan? Pergilah ke kota. Kamu akan bertemu dengan seorang yang memiliki kendi. Ikutilah dia. Dan tanyakan ke dia, di mana kita merayakan perjalanan? Para saudara-saudara terkasih, ada 5 hal yang menjadi dasar pegangan spiritualitas kita kalau kita memakai spiritualitas pada perayaan Kamis Putih. 5 kenyataan yang menunjukkan bahwa Tuhan yang Maha Kuasa mengajarkan kepada kita bahwa Dia adalah Raja tukang pinjam. Untuk rasa cinta pada kita dan menyelamatkan kita, Dia turun dan menyampaikan kabar sukacita untuk pinjaman rahim. Karena itu, berbahagialah kalian semua yang dipanggil ibu, mama, karena darah kalian melahirkan kami yang disebut anak. Sehingga pada malam hari ini semua anak mesti bersimpuh di kaki ibunya masing-masing kalau dia telah menyia-nyiakan seluruh cinta dan pengorbanan. Sidikala memberi bukti ada sejumlah orang tua yang tinggal sendiri bertahun-tahun sakit. Di sana kita mesti mendoakan mereka pada malam hari ini. Pinjaman pertama, rahim. Pinjaman kedua, ketika Tuhan harus mau dilahirkan, mereka mengetuk di rumah-rumah, tetapi tidak ada satu pintu pun terbuka. Yang membuka pintu adalah kambing dan domba. Mari Tuhan, Kau layak di sini. Dia meminjam kandang domba, barang kedua. Peristiwa ketiga, ketika dia dalam kemeriahan kemarin kita rayakan mau masuk ke Yerusalem, dia bilang, pergilah ke depan, ambillah keledai. Kalau orang bertanya, burung memerlukan. Lalu dia memasuki Yerusalem dengan teriakan yang luar biasa, dengan daun-daun palma, Hosana putra Daud, di atas keledai pinjaman para ketiga. Para saudara-saudara terkasih, ketika dia mau hendak mati, semua orang bingung akan dikuburkan di mana. Simon Arimatea datang,
kemudian menawarkan kubur. Dari lahir sampai mati semua barang pinjaman. Karena itu semua kita adalah pinjam. Bapak adalah hadiah dan pinjaman terindah bagi ibu. Biarlah anak-anak bangga dengan kalian menjadi imam di dalam rumah. Karena dari situlah para suster ini terlahir, para imam ini terlahir. Karena sehebat-hebatnya seminari mendidik anak-anak seminari, baik dari tingkat postulat sampai ke frater, kalau di rumah tidak benar, tidak kuat, kita akan susah di sini. Dan bisa terulang ketika kami jadi imam. Dan itu mungkin kamu melihat dalam diri saya. Maka jika kita mengeluh tentang situasi gereja, situasi panggilan, tolong didiklah anak kalian yang kepada Tuhan katakan ini saya serahkan. Maka kita akan mendapatkan para pastor yang berkualitas. Karena tidak pertama-tama dididik di seminari, tapi di rumah kalian. Tuhan memberkati. Minta maaf untuk semua sahabat.